سميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, senang dapat kembali berjumpa pada program Fi Rihabis Syatibiyah, sebuah program di mana kita akan membaca matan Asy-Syatibiyah lalu membahasnya secara ringkas dan jelas. Kita telah sampai pada Babul Fathi wal Imalati wa Bainal Lafdhaini, melanjutkan pertemuan yang telah lampau, ya. Kali ini Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi mengatakan, wa mimma amalahu awakhiru ayima, di antara kata-kata yang diimalakan oleh Al-Imam Hamzah dan Al-Imam Ali Al-Kisai, yaitu kata-kata yang terletak di akhiran ayat, ya, di setiap akhiran ayat pada 11 surat di dalam Al-Quran. Dengan catatan, ketika ra'su ayat tersebut, kata yang terletak pada ra'su ayat tersebut berupa wawi atau ya'i. Pemahamannya, jika selain keduanya maka tidak diimalakan, sebagaimana pada contoh azma, ya, dongka dan azma dan yang semisalnya. Ini bukan ya'i, bukan juga wawi, tapi ini adalah waqaf dengan mad'i wad, sehingga sekali lagi tidak diimalahkan. Pada potongan yang berikutnya Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi menjelaskan 11 surat yang dimaksud. Silakan disimak. Wa mimma amalahu awakhiru ayima bi Thaha wa ayin najmi kay tata'addala. Berikutnya, wa fi syamsi wal a'la wa fil laili wad duha wa fi Iqra, maksudnya di surat Al-Qalam, ya, wa fi Iqra, mohon maaf, surat Al-Alaq maksudnya, ya, bukan surat Al-Qalam tapi surat Al-Alaq. Wa fi Iqra wa fi wan nazi'ati tamayyala. Kemudian wa min tahtiha, surat yang letaknya di bawah surat An-Nazi'at, dalam hal ini adalah Abasa wa Tawalla, ya. Wa min tahtiha thumma al-qiyamati thumma fil ma'arij. Nah, itu dia surat yang terakhir adalah surat Al-Ma'arij. Fil ma'arij ya min halu aflahta munhila. Ini hanyalah penyempurna saja. Pada bait yang setelahnya Al-Imam mengatakan Roma suhbatun a'ma fil isra'i thaniyan suwan wa sudan fil waqfi anhum tasabbala. Terdapat 4 kata yang diimalakan oleh Al-Imam Syu'bah, Hamzah dan Ali Al-Kisai. Yang pertama, kata Roma, ya, walakinallaha Roma. Itu dia yang pertama di surat Al-Anfal, ya. Yang kedua, Roma suhbatun a'ma fil isra'i thaniyan. Sekali lagi, fil isra'i thaniyan. Kata a'ma di surat Al-Isra yang kedua, bukan yang pertama, ya. Wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Itu dia. Yang ketiga, suwan wa sudan. Suwan, ya, makanan suwa di surat Thaha juga sama diimalakan oleh Syu'bah, Hamzah dan Ali Al-Kisai. Suwan wa sudan ayyutruka suda di surat Al-Qiyamah juga sama diimalakan oleh Suhbah. Yang baru di sini adalah Al-Imam Syu'bah, di mana mazhab asal beliau tidak memiliki imalah. Adapun Al-Imam Hamzah dan Ali Al-Kisai disebutkan juga di sini supaya tidak difahami bahwasanya beliau berdua tidak mengimalahkannya. Berikutnya Al-Imam mengatakan wara'u tara'a faza fi syu'ara'ihi. Di surat Asy-Syu'ara berbunyi falamma tara'al jam'ani. Yang dimaksud imalah di sini adalah ra yang terletak pada kata tersebut, ya. Adapun ketika wasol, tara'a, a-nya tidak diimalahkan karena di depannya bertemu dengan huruf sukun, sehingga prakteknya demikian. Falamma tari'al jam'ani qala ashabu Musa. Ini Imam Hamzah saja mengimalahkan ra-nya. Ketika kita waqaf, ya, telah lampau pembahasan Imam Hamzah, di sini juga terdapat hamzah, sehingga harus kita tashilkan. Demikian Imam Hamzah ketika waqaf.
falamma tari, ya, at-tashilu ma'al maddi wal qasri. Sekali lagi, wajah kedua, falamma tari, ini ma'al maddi ya, sekarang ma'al qasri. Falamma tari, 4 huruf yang diimalahkan secara bersamaan. Perinciannya, pertama huruf ro, tari, begitu juga dengan alifnya, ya. Yang ketiga hamzahnya, ya. Berikutnya dengan alif yang terletak di depannya. Itulah yang dimaksud imalah pada keempat hurufnya. Adapun Al-Imam Ali Al-Kisai, maka beliau mengimalahkan hamzahnya saja, tidak pakai ro-nya. Falamma tara'i, diambil dari mana? Min aslil qaidah. Begitu juga Imam Hamzah, imalah pada hamzanya, tari, itu berdasarkan kaidah umum yang telah kita ketahui. Berikutnya Al-Imam mengatakan, wa a'ma fil isra hukmu suhbati nawwala. Di sini terdapat pengertian bahwasanya hukmu suhbah, Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Syu'bah, dan Hamzah dan Kisai juga mengimalahkan kata a'ma yang pertama di surat Al-Isra, ya, sehingga demikian, wa man kana fi hadhihi a'mi, siapa? Hukmu suhbah. Jika digabung menjadi satu dengan a'ma yang kedua tadi itu, maka disimpulkan Imam suhbah mengimalahkan kedua kata secara bersamaan. Ya, adapun Al-Imam Abu Amr Al-Basri, beliau mengimalahkan kata a'ma yang pertama saja. Adapun yang kedua tidak. Demikian misalnya, wa man kana fi hadhihi a'mi fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Pada bait setelahnya terdapat penjelasan kaidah baru, yaitu zawatir ra. Kalau yang sebelumnya kita katakan zawatil ya, kalau sekarang kita sebut zawatir ra. Al-Imam mengatakan, wa ma ba'da ra'in sya'a hukman. Wa ma maksudnya alif yang letaknya ba'da ra'in, setelah huruf ra, ya. Yang membaca imalah adalah sya'a hukman, Imam Abu Amr Al-Basri, kemudian Al-Imam Hamzah dan Ali Al-Kisai. Ya, contohnya misalnya asy-syi'ri, berikutnya az-zikri, ya busyri, an-nasari, dan seterusnya. Berikutnya Al-Imam mengatakan, wa hafsuhum yuwali bima jaraha wa fi huda unzila. Imam Hafiz mengikuti bacaan imalah sya'a hukman pada satu kata saja, yaitu kata majaraha di surat Hud. Itulah yang dimaksud yuwali, mengikuti bacaan imalah. Bima jaraha wa fi huda unzila. Pemahamannya, Imam Hafiz selain kata majaraha yang di surat Hud, beliau tidak membaca imalah satupun. Berikutnya Al-Imam mengatakan, na'a syar'u yumnin bi ikhtilafin wa syu'batun fil isra wa hum wan nunu dhaw'u sanantala. Kata na'a dalam Al-Quran terdapat 2 kali. Yang pertama di surat Al-Isra, yang kedua di surat Fussilat, wa na'a bijanibih, ya. Pada bait ini terdapat keterangan na'a syar'u yumnin bi ikhtilafin. Kata na'a, imalahkan alif yang terletak setelah nunnya itu. Mohon maaf, alif yang terletak setelah hamzah. Na'e, demikian, ya. Na'e. Untuk siapa? Syar'u yumnin bi ikhtilafin. Imam Hamzah dan Ali Al-Kisai. Begitu juga Al-Imam As-Susi bi khulfin. Ketika dikatakan khulf, maka beliau Al-Imam As-Susi punya 2 wajah, al-fathah dan al-imalah. Namun berdasarkan tariqul hirz dan setelah diteliti oleh para ulama, Imam Syu'bah tidak memiliki imalah pada alif yang terletak setelah hamzah tadi itu. Sehingga kesimpulannya syar'u saja yang mengimalahkannya. Na'i, itu dulu. Kemudian setelahnya Al-Imam mengatakan,
wa syu'batun fil Isra wa hum. Ya. Imam Syu'bah mengimalahkan kata na'a yang terletak di surat Al-Isra saja beserta syar'u, beserta Hamzah dan Ali Al-Kisai. Ya. Pemahamannya, beliau tidak mengimalahkan Hamzah atau alif yang terletak setelah Hamzah pada kata na'a yang terletak di surat Fussilat. Nah, itu dulu. Insya Allah kedepannya akan kami simpulkan secara lengkap. Berikutnya Al-Imam mengatakan, wan nunu dhau'u sanantala. Sekali lagi, wan nunu dhau'u sanantala. Yang mengimalahkan nunnya, kalau tadi membicarakan imalah pada ya, nah di sini terdapat keterangan yang membaca imalah pada nanya ni adalah dhau'u sanantala. Imam Khalaf, begitu juga Imam Ali Al-Kisai dengan kedua perawinya, dhau'u sanantala. Ya. Kesimpulannya, kata na'a yang terletak di surat Al-Isra membaca dengan imalah hamzanya saja, demikian na'i. Sekali lagi, na'i. Siapa saja? Yang pertama, Imam Khallad. Sekali lagi, Imam Khallad. Kemudian Imam Syu'bah. Kemudian Imam tidak ada. Ya. Kenapa? Karena Khalaf dan Ali Al-Kisai mengimalahkan nunnya juga. Namun yang sekarang kami baca adalah imalah pada hamzanya saja. Na'i, tentu Imam Hamzah dengan tasil ya. Na'i. Sekarang ni'i. Siapa? Imam Khalaf dan Ali Al-Kisai. Mana dalil imalah nunnya? Wan nunu dhau'u sanantala. Begitu ya. Sekarang kita pindah ke surat Fussilat. Akan kami baca terlebih dahulu. Na'i atau na'i. Siapa yang mengimalahkan? Pertama, Imam Khallad saja. Sekali lagi, Imam Khallad saja. Berikutnya, ni'i atau ne. Siapa yang mengimalahkan? Al-Imam Khalaf dan Ali Al-Kisai. Sahabatku yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Al-Imam melanjutkan inahu lahu syafin, yang membaca imalah pada kata inahu, inehu yang terletak di surat Al-Ahzab, ghairu nadhirina inih adalah lahu syafin. Al-Imam Hisham, Hamzah dan Ali Al-Kisai. Berikutnya waqul au kilahuma syafa, yang mengimalahkan alif pada kata kilahuma di surat Al-Isra ya, au kilahuma fala taqul lahuma uf adalah syafa, Hamzah dan Ali Al-Kisai. Berikutnya wali kasrin awliya'in tamayyala, penyebab imalah di sini adalah kasrah pada kaf, begitu juga alif atau ya yang terletak setelah lamnya itu dia ya. Berikutnya Al-Imam melanjutkan wadhurra'i warshun baina. Imam Warsh membaca taqlil pada zawatir ra yang telah kita ketahui pada perkataan Asy-Syatibi wa ma ba'da ra'in sya'a hukman. Contoh misalnya asy-syi'ra ya. Contoh lainnya walau tara. Lainnya lagi ya busyra, seterusnya. Berikutnya wa fi arakahum wa dawatil ya lahul khulfu jummila. Pada sebuah kata yang terletak di surat Al-Anfal, walau arakahum katsira, begitu juga dawatil ya, Imam Warsh memiliki khulf. Apa khulf yang dimaksud? Kita kembalikan ke baina. Yang pertama adalah at-taqlil, wajah yang kedua adalah al-fathah. Kita praktekkan wala warakahum, ini taqlil. Kalau fathah wala warakahum katsira. Begitu juga pada zawatil ya, di mana kaidah yang berlaku
setiap kata yang diimalahkan oleh Al-Imam Hamzah dan Ali Al-Kisai atau salah satunya, maka Imam Warsh di situ membaca dengan fathah dan at-taqlid, lahul khulfu jummilah. Ya, kecuali 4 kata, meskipun terdapat bacaan imalah pada 4 kata ini oleh Hamzah atau Ali Al-Kisai atau salah satunya, Imam Warsh tidak membacanya dengan khulf, taklil, enggak, tapi dengan fathah saja. Yang pertama, kilahuma, di mana diimalahkan oleh Hamzah dan Ali Al-Kisai, ya. Yang kedua, ar-riba, ya. Yang ketiga, mishkah, kamishkatin fiha misbah. Yang keempat, mardati, ya, di mana kedua kata yang terakhir ini diimalahkan oleh Al-Imam Ali Al-Kisai saja, sebagaimana telah kita ketahui. Berikutnya Al-Imam mengatakan walakin ru'usul ayyi qad qalla fathuha lahu kembali ke Imam Warsh, di mana beliau mentaklilkan setiap kata baik ya'i atau wawi yang terletak pada ra'su ayat pada 11 surat yang dijelaskan Al-Imam Asy-Syatibi. Satu wajah saja, yaitu at-taqlil. Misalnya, Tahi ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula, dan seterusnya, ya. Selanjutnya Al-Imam menyempurnakan ghayra ma fihi fahdhur mukammala, kecuali ru'usul ay yang terdapat pada 11 surat tadi yang berupa dhamir ha pada akhirannya. Misalnya, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan seterusnya. Ini adalah pengecualian ru'usul ay, di mana sebelumnya kita memahami Imam Warsh hanya membaca taklil, kecuali ru'usul ay yang berupa atau bersambung dhamir ha, maka hukumnya dikembalikan lahul khulfu jummila, memiliki 2 wajah, al-fathu wat taqlilu. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا.